Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Sungguh nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya itu tidak terbatas. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga nikmat istiqomah, subhanallah. Nikmat istiqomah ini adalah nikmat yang sungguh tidak bisa dibeli dengan uang sekalipun. Karena istiqomah itu adalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin bagi kita sebagai hamba Allah bisa istiqomah tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, kata beliau, inna min a'zamil karamat luzumul istiqomah. Sesungguhnya, kata Syekhul Islam, yang paling teragung dari karomah yang Allah berikan kepada hambanya, itu adalah Allah tetapkan hamba tersebut di dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, termasuk dalam membimbing anak-anak kita. Subhanallah. Allah akan berikan kepada orang tua yang dia sudah meluruskan niatnya. Untuk apa aku bimbing anak-anakku? Untuk apa aku didik anak-anakku? Tidak lain dan tidak jua niat kita hanya agar Allah ridha kepada kita. Allah tahu, demi Allah, Allah tahu apa yang ada dalam niat kita masing-masing. Jikalau diri kita, teman-teman, ada terselip sebuah niat mendidik anak-anak kita, menyekolahkan anak-anak kita, ternyata niatnya bukan agar Allah ridha kepada kita, tapi kita menginginkan kepingan-kepingan dunia dari anak kita ketika anak kita sukses, maka Allah berikan itu. Allah jadikan anak-anak kita sukses mengejar dunianya, dan anak-anak kita akhirnya memberikan kepingan-kepingan dunia yang kita pinta dari niat awal, tapi kita tidak bisa menjamin anak-anak kita tetap teguh dalam jalan yang benar yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Kita tidak bisa menjamin anak-anak kita akan disolihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menjamin anak-anak kita mendoakan kita selepas kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini. Maka sungguh keistiqomahan akan Allah berikan kepada orang tua yang dia sudah meluruskan niatnya. Subhanallah. Dan ini kalau berbicara masalah niat ya teman-teman, subhanallah, perkara yang paling berat. Bukan hanya teman-teman yang merasakan meluruskan niat itu perkara yang berat, tapi bagi diri saya dan suami ya terutama juga merupakan sebuah perjuangan untuk meluruskan niat. Ketika pasangan kita mengantarkan anak-anak kita menuntut ilmu, maka kita cek lagi untuk apa kita mengantarkan anak-anak kita menuntut ilmu, mendidik anak-anak kita menuntut ilmu. Ketika kita mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepada kita untuk bekal anak-anak kita mencari ilmu, maka kita perlu pikirkan lagi, untuk apa saya keluarkan harta dari apa yang telah Allah titipkan kepada kita? Untuk apa saya membiayai anak-anak kita sampai kuliah tinggi? Itu semuanya bentuk dari muhasabah, evaluasi diri kita masing-masing. Karena kalau seseorang sudah meluruskan niat demi Allah ya akhwat, maka Allah akan berikan hadiah istiqomah. Allah akan tolong kita dalam membersamai anak-anak kita. Allah tunjukkan, ini loh jalan yang aku ridhoi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini loh jalan yang kalau kamu berjalan ke sini, kata Allah subhanahu wa ta'ala ya, maka nanti jadinya seperti ini. Kalau kamu berjalan ke kanan, nanti apa yang kau dapatkan. Itu semua Allah berikan kepada kita. Dengan syarat tadi, meluruskan niat kita. Dan tentunya ya teman-teman, di dalam meluruskan niat, ini perlu adanya sebuah perjuangan dalam proses ya. Dalam proses, karena kita akan terus membersamai anak kita sampai, misalnya anak perempuan ya, berarti sampai dia punya suami. Sampai dia punya suami, kita alihkan tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada suaminya, dan suaminya yang bertanggung jawab terhadap istrinya nanti. Maka benar-benar yang namanya istiqomah ini adalah perkara yang sungguh rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, jika Allah memberikan kepada hambanya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau pernah menjelaskan makna istiqomah. Apa kata beliau? Istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus tanpa membelok ke kanan dan ke kiri. Subhanallah. Dan istiqomah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu mencakup melakukan semua ketaatan kepada Allah, baik yang lahir ataupun yang batin, dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Termasuk teman-teman, di antaranya di dalam mendidik anak-anak kita. Karena kita tahu mendidik anak-anak kita adalah sebuah ibadah. Siapa yang memerintahkan kepada kita semuanya agar kita bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan kurikulum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Saya sedih teman-teman ketika mendengar ya
kurikulum yang ada di dunia ini, terutama kurikulum yang ada di sekolah itu begitu mudahnya, begitu gampangnya ya berubah. Jadi ganti menteri, ganti perubahan kurikulum. Realnya itu seperti itu. Subhanallah. Maka terkadang orang tua tuh jadi bingung ya. Ini kok kurikulum kalau mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia ini berubah-ubah. Tapi ingat ya teman-teman, masih ada kurikulum yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Yaitu kurikulumnya Allah, kurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tidak akan pernah berubah. Kalau kita mendidik anak-anak kita, kiblatnya kita, panduannya kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka niscaya Allah akan tolong kita untuk tetap istiqomah. Tidak belok kanan, tidak belok kiri. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kemudian kita pernah mendengar ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Hud ya, apa yang Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahlah, tetaplah kamu berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, tidak belok kanan, tidak belok kiri, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Subhanallah. Jadi perintah istiqomah ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam mendidik anak-anak kita, yang memerintahkan kita untuk terus berjalan, tidak boleh tengok kanan, tengok kiri, ke belakang apalagi, ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menyuruh kita untuk istiqomah. Subhanallah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Lihat, siapa yang menyuruh kita istiqomah? Allah. Dan kalau kita lihat kaidahnya, sungguh kaidah ini luar biasa. Mari kita renungi bersama apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Lihat, kalau kita mau istiqomah dalam mendidik anak-anak kita, maka Rasulullah SAW mengatakan, iman kita nih, iman terutama, tidak akan bisa istiqomah sampai hati kita istiqomah. Berarti yang perlu kita luruskan tadi, niat. Karena niat itu perkara yang ada dalam hati. وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ. Dan kita, hati kita nih, tidak akan bisa istiqomah sehingga lisan kita istiqomah. Nah ini hati-hati ya ibu-ibu. Jangan sampai kita itu keluar dari lisan kita sesuatu yang membuat Allah murka, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Karena ternyata tidaklah Allah berikan keistiqomahan kepada hati kita kecuali kita telah istiqomah di dalam menjaga lisan kita. Subhanallah. Dan perintah istiqomah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara hamba Allah, dia sudah istiqomah, maka apa yang akan Allah berikan? Lihat, istiqomah dalam mendidik termasuk, karena ini adalah ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Lihat teman-teman, kalau kita mendidik anak kita nih dalam beribadah kepada Allah, termasuk di dalamnya istiqomah, maka Allah akan turunkan para malaikat-malaikat. Allah akan turunkan malaikat dan mengatakan kepada diri kita, memberikan petunjuk kepada diri kita, alla takhafu, jangan pernah takut, jangan kau takut, wala tahzanu, dan jangan kau pernah bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku berikan kabar gembira kepadamu dengan surga ya, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Subhanallah. Jadi seharusnya nih teman-teman, kalau ada seorang ibu yang dia sudah minta tolong kepada Allah, kan istiqomah tidak bisa turun kecuali kita minta tolong kepada Allah. Kalau ada seorang ibu, setiap kali ada masalah dalam mendidik anak, minta tolong kepada Allah, kembali ke Allah, salat lagi, berdoa lagi, maka Allah tuh akan tegarkan dia dalam mendidik anak-anak. Allah akan kuatkan hatinya. Subhanallah. Dan PR untuk kita semuanya, kalau ada di antara kita saat ini, ketika kita mendidik anak-anak kita masih ada rasa ketakutan. Ya Allah, rasanya mendidik anak di zaman sekarang itu ngeri-ngeri sedep gitu. Maksudnya ada rasa ketakutan yang sangat gitu.
Ada rasa kekhawatiran, boleh takut, boleh khawatir, boleh. Itu fitrah. Tapi jangan berlebihan, jangan berlebihan. Karena itu akan merusak organ tubuh kita. Ada loh seorang ibu tuh yang pernah curhat ke saya. Ustazah, saya tuh ketika ada amanah anak. Dan saya melihat zaman sekarang itu zaman dimana banyak sekali kerusakan di muka bumi ini. Saya tuh takut banget dalam mendidik anak-anak. Takut nanti anakku begini, nanti begitu ya. Dia memprediksikan sesuatu yang buruk kepada anaknya. Maka kembalilah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Dan kalau ada di antara teman-teman yang sudah istiqomah ya dalam mendidik anak-anak, minta tolong kepada Allah, maka Allah akan berikan kegembiraan dalam hatinya. Wala tahzanu, ini janji Allah. Dan jangan engkau bersedih. Ngapain kita bersedih? Ada Allah. Kenapa kita harus bersedih? Yang menolong kita, yang menolong mendidik anak-anak kita itu adalah Allah. Maka gantungkan semuanya teman-teman dalam mendidik anak-anak kita itu kepada Allah. Maka Allah akan kuatkan. Di depan kita ada rintangan sebesar apapun. Kalau Allah mudahkan rintangan tersebut untuk kita menjalaninya, maka niscaya akan mudah. Dan inilah yang perlu kita tanamkan dalam istiqomah mendidik anak-anak kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan teman-teman agar kita bisa istiqomah dalam mendidik anak-anak kita? Karena orang tua itu kalau misalnya dia tidak istiqomah ya, yang ada dia akan berputus asa dalam mendidik anak-anak. Yang ada dia akan tidak semangat dalam mendidik anak-anak. Sudah pasrah gitu ya. Yowis, saya serahkan deh. Saya serahkan ke pihak sekolah misalnya. Sudah, pokoknya saya sudah nggak mau lagi mendidik anak-anak. Titipkan ke orang lain misalnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Yang pertama nih ya. Tadi yang pertama adalah doa. Doa. Subhanallah, doa ini penting banget. Kita itu setiap menit ya, setiap detik. Jadi doa itu bukan cuma habis sholat, bukan. Bukan hanya habis zikir pagi dan petang misalnya, bukan. Tapi setiap saat kita boleh berdoa. Ketika kita melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa menguji kesabaran kita. Kita hari itu tuh hari yang luar biasa, pengennya emosi gitu ya. Masya Allah, kita berdoa. Ya Rabb, berikan kesabaran untukku ya Allah. Lari, wudu, sholat. Ya Allah, ini adalah kenapa anakku seperti ini ya Allah. Mungkin karena dosa-dosaku, dosa-dosa suamiku. Wahai Rabbku, perbaikilah hati anak-anakku ya Rabb. Ya Allah, baguskanlah akhlaknya, baguskanlah ibadahnya, baguskanlah akidahnya, baguskanlah keyakinan kepada Engkau. Jadi terus berdoa. Kuatkanlah hamba, wahai Rabbku, berikanlah solusi dari semua permasalahan dalam mendidik anak-anak. Doa-doa ya teman-teman. Kemudian kalau kita sudah berdoa kepada Allah, yang kedua adalah kita bekali ilmu. Karena semua perkara ibadah itu harus diawali dengan ilmu. Kita mau sholat, tidak bisa kita cuman ada gerakan ya, gerakan Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita ikut gerak sana, gerak sini, salam. Tapi kita nggak tahu ilmunya, itu nggak diterima sholat kita. Kita tahu di situ ada Al-Fatihah sebagai rukun sholat. Maka semua itu harus ada ilmu, termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Dan kita tahu selama kita sekolah formal teman-teman, dan itu menghabiskan waktu yang sangat luar biasa kan. Saya ketika sekolah formal SD aja 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, itu sudah 12 tahun. Tambah kuliah ya teman-teman. Adakah di sana ilmu mempelajari bagaimana menjadi seorang ibu? Kan belum ada. Jadi saya nasihatkan untuk teman-teman yang belum menikah atau sudah menikah tapi belum punya anak. Atau kita nih yang sudah punya anak. Bekali diri kita dengan ilmu bagaimana mengasuh anak-anak. Bekali diri kita ilmu bagaimana mengenal Allah. Karena nanti kalau orang tuanya sudah mengenal Allah, dia akan lebih mudah menyampaikan kepada anak-anaknya siapa Allah, ya, siapa Rasulullah. Bekali kita nih sebagai orang tua ilmu bagaimana mencintai Rasulullah, bagaimana mengenal sosok Rasulullah, karena itu akan menjadi bekal untuk kita menyampaikan kepada anak-anak. Bekali kita ilmu bagaimana perkembangan ya anak-anak kita, tumbuh kembang anak-anak. Karena ini juga ilmu, subhanallah. Dan kalau kita pengen menjadi orang yang terbaik, maka bekali diri kita dengan ilmu Al-Quran. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Subhanallah. Jadi yang namanya orang tua itu sejatinya tidak akan pernah berhenti dari belajar. Terus belajar dan belajar untuk memantaskan diri menjadi lebih baik. Saya pun, suami, dan yang ada di rumah ini akan terus meminta kepada Allah untuk tidak jenuh dalam belajar. Sampai kapan kita belajar teman-teman? Sampai kapan kita mencari ilmu? Sampai Allah wafatkan kita. Baru setelah itu kita istirahat belajar. Jadi untuk bisa kita istiqomah nih diantaranya setelah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka bekali diri kita sebanyak-banyaknya dengan ilmu. Tujuannya apa? Agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan ini yang ketiga ya.
kita sebagai orang tua, kalau kita ingin istiqomah dalam mendidik anak-anak kita, maka kita harus punya tujuan yang jelas dalam mendidik anak-anak kita. Kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan suami kita sebagai kepala rumah tangga, itu harus sudah tahu goalnya anak-anak kita itu nanti ketika membimbing, mendidik anak-anak kita itu mau dibawa kemana. Misalnya nih contoh ya teman-teman. Misal kemarin saya safar dari Yogyakarta, mau ke arah Jawa Barat misalnya. Nah kalau saya dan suami, ya saya dan keluarga dari Jogja nih nggak tahu jalannya arahnya kemana. Atau saya pergi dari Yogyakarta tuh nggak tahu tujuan jelasnya, nggak tahu kemana. Nggak tahu, pokoknya saya jalan ya jalan aja. Maka yang terjadi adalah kita nggak sampai-sampai ke tujuan. Nggak tahu, berhari-hari kita berada di tengah jalan. Berbeda ketika misalnya saya dan keluarga dari Yogyakarta sudah merencanakan tujuan kita safar itu mau kemana. Misalnya mau ke tempat ibu, ya ke tempat ibu saya, berjumpa dengan ibu mertua, misalnya kemarin ya. Nanti ada safari dakwah, berjumpa dengan guru anak sulung saya, ya syekhonya. Itu sudah jelas dari awal. Maka kita itu berjalan, ya itu sudah tahu rundown acaranya, itu sudah paham. Ya ini kesini. Sudah jauh akan lebih mudah daripada kita tidak tahu tujuan. Sama mendidik anak-anak kita juga seperti itu teman-teman. Ketika kita tahu goal anak-anak kita mau dibawa kemana, ketika kita tahu anak-anak kita itu tujuannya nanti mau kemana, itu akan jauh lebih mudah dalam menemani anak-anak kita. Kalau kita nggak tahu tujuan arahnya, anak-anak kita mau kemana, yang ada kita ikut-ikutan tren, ikut-ikutan viral. Ada metode misalnya ya, metode dari luar, misal ya metode dari barat viral di Indonesia ini ya, dalam pendidikan anak-anak kita ikutkan, bayar dengan jumlah uang yang sangat banyak, kita berani. Tujuannya apa? Agar kita bisa ikutan tren ya, agar kita misalnya bisa ikutan metode itu yang sudah viral ya. Atau misalnya bukan hanya tren, misalnya ada kawan kita menyekolahkan anaknya di sekolah favorit, misal cerita ke kita, ini loh begini, terus kita ikutan. Padahal kita tahu nih anak kita tuh kelebihannya seperti ini. Dan ini akan memudahkan juga nih teman-teman ya. Ini hanya sekedar sharing saya. Kalau kita sudah tahu bisa memetakan, oh ya anak kita nih tujuannya seperti ini. Kita diskusi nak. Insya Allah anak-anak usia di atas 10 tahun tuh sudah bisa diajak diskusi ya, atau 15 tahun sudah bisa. Nah nanti kamu tuh nanti kedepannya mau gimana gitu ya. Nah anak-anak kita biasanya kan bilang ke kita nanti misal tujuannya, Umi misal saya besok tuh mau ke luar negeri misalnya, saya mau menjadi penghafal Al-Quran, saya mau mempelajari agama Allah, saya mau belajar ke syekho ini misal. Maka kita sudah bisa memetakan, oh berarti anak ini kalau memang maunya seperti itu, berarti ambil jalur homeschooling ya, dari awal sudah tahsin, sudah kasih guru-guru terbaik ya, bisa diarahkan. Atau misalnya ada anak ya nanya teman-teman, aku besok mau jadi pilot misalnya, aku mau besok mau jadi dokter ya, dokter yang muslim, pilot yang penghafal Quran misalnya. Maka kita bisa arahkan, berarti kita ambil jalur formal. Ya, jalur formal untuk anak-anak kita, dan itu nanti sudah direncanakan ya, misalnya nanti SD-nya ambil apa, SMP-nya ambil apa, SMA-nya ambil apa, nanti kuliahnya ambil apa. Sambil kita lihat potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak-anak kita. Insya Allah akan jauh lebih mudah untuk kita bisa istiqomah dalam membimbing anak-anak kita kalau kita dari awal itu sudah kita tentukan kira-kira tujuan goalnya anak-anak kita itu kemana. Jadi ini PR terbesarnya teman-teman ya, PR terbesar untuk kita, dan ini tidak bisa kita lakukan kecuali kita harus mengamati anak-anak kita. Ya mengamati kira-kira kelebihannya apa, atau terkadang begini nih, anak-anak kita nih belum bisa mengutarakan atau belum bisa kalau kita diajak diskusi, nak besok nanti kamu mau kemana, rencananya bagaimana, terserah Umi aja gitu misalnya. Misal ada anak-anak yang seperti ini, maka kita kasih gambaran-gambaran. Kalau Umi lihat adik atau kakak, Allah berikan potensi, Masya Allah loh, kamu diberikan potensi 1, 2, 3, 4. Kita kasih pilihan, kalau seperti ini, kira-kira mau pilih yang mana? Itu juga bisa kita lakukan ya. Jadi kita sambil lihat kondisi anak kita masing-masing, dan jangan pernah bandingkan anak-anak kita dengan anaknya orang lain. Karena pastinya setiap anak itu unik, dan subhanallah setiap anak itu pasti punya kelebihan yang Allah berikan, sehingga kita bisa memantau anak-anak kita
bisa mengamati anak-anak kita, dan kita bisa berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan untuk diri kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar pastinya datang dari Allah. Jika ada yang salah baik dalam perkataan ya, selama saya tadi menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.